2025 akan menjadi tahun yang menyenangkan dan menyeramkan ya, dimana per video ini dibuat di tanggal 30 Desember 2024. Pengetahuan dan ilmu itu bukan lagi komoditas yang berharga karena adanya AI. Karena AI, orang lulusan S3 yang sangat jago di coding sekarang bisa setara sama anak SMA yang baru lulus. Karena akses AI seperti ChatGPT dan juga cloud. Semua orang dengan akses internet sekarang bisa punya kemampuan untuk memberikan pendapat tentang expertise apapun di bidang apapun karena AI. Anak-anak kalian yang mungkin masih kecil atau baru lahir tidak akan pernah lagi mengetahui yang namanya belajar dengan kritis kalau tidak dididik dengan baik. PR di sekolah sekarang nggak lagi jadi relevan karena ada AI. Manusia kini udah dipermudah kehidupannya berkat bantuan teknologi baru ini yang kita sebut sebagai Artificial Intelligence. Gue membaca satu artikel yang ditulis sama Twitter account yang namanya Redphone dan I can simply say gue setuju kalau AI akan mengambil alih naratif dunia di tahun 2025. Halo semuanya, nama gue Josh Gautam. Selamat datang lagi di channel gue pribadi. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram, TikTok, dan Twitter dengan nama akun Josh Rafge. Kalian juga bisa join Discord room yang udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah, dan kalian bisa akses channel-channel rahasia dengan gabung membership YouTube channel ini. Di YouTube membership kalian juga bisa lihat kelebihan lainnya seperti dapat akses ke video yang belum tayang duluan, dan di Discord gue juga lumayan aktif ngebagiin info-info tentang dunia, crypto market, dan juga Web3. Di sana gue juga sering live ya, ngobrolin hal-hal yang gak akan pernah gue sharing juga di YouTube. So, see you guys di Discord. Kita balik lagi ke videonya. Mungkin kalian sampai di sini udah ngerasa kalimat-kalimat opening gue tuh kayak lebay ya. Harusnya kita sebagai manusia itu tetap belajar dengan cara tradisional gitu. Supaya kita bisa tetap pintar dan bahkan bisa menyaingi AI. Harusnya murid-murid di sekolah itu nggak boleh pakai AI dan ya alasan-alasan lainnya lah. Yes, ada benarnya ya. Tapi masalahnya itu nggak akan pernah berhenti ya. Dan kita hanya akan terus maju ke depan. Teknologi AI ini akan terus dipakai sama siapapun, termasuk sama anak-anak kalian juga. Sebuah teknologi baru yang mendisrupsi kehidupan manusia ya, pasti awalnya akan mengalami yang namanya penolakan dulu yang luar biasa. Kenapa? Karena ini mengancam banyak pekerjaan manusia. Guru-guru di sekolah, kalau kalian pikir, itu jadi nggak penting lagi sebenarnya sekarang. Guru les, itu juga jadi nggak penting lagi. Sistem edukasi udah jadi nggak matters lagi sekarang. Yang matters adalah gimana anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan baik dengan sesama manusia di sekolah. Yang nantinya sosialisasi ini tuh akan dibawa kepada dunia dan juga nanti ketika lagi kerja. PR ya, itu udah nggak sepenting itu lagi dikerjain. Karena bisa dikerjain sama AI di rumah. Sistem sekolah akan berubah, cepat atau lambat, dan harus berubah. Kalian bayangin aja ya, gue punya teman ya yang masih anak SMA, dan dia bilang, kalau ada satu guru di sekolahnya yang kalau ngajar, gurunya itu cuma masuk kelas, main HP, dan suruh semua muridnya di dalam kelas untuk juga keluarin HP, dan ngapain? Belajar sama AI-nya. Jadi bahkan gurunya sendiri tahu gitu, lebih efektif kalau AI yang ngajar daripada gurunya sendiri. Gue gak ngerti lagi ya, jujur di kepala gurunya tuh kayak gimana pikirannya. Apakah dia berpikir dia bisa mengambil gaji buta selamanya dengan cara seperti itu? Ya, tapi bodo amat lah sama guru itu. Teman gue yang lain juga ada nih, bayangin. Pakai ChatGPT untuk jadi personal trainer, ya, untuk turunin berat badan. Dia turun 16 kilo hanya dalam beberapa bulan aja, hanya gara-gara chatting dan konsultasi sama AI. Literally, dia nggak bayar manusia, dan instead dia pindah ke AI. Ngobrol sama AI, konsultasi panjang lebar gitu. Dan AI-nya gratis, bisa diakses 24 jam. Kalau kalian ada yang berpikir, wah AI ini nggak bagus Josh, ini bikin manusia itu jadi manja doang gitu. Kalian salah besar ya. AI ini hanya akan membuat manusia menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Ras manusia secara bersamaan tiba-tiba punya akses yang sangat mendalam tentang pengetahuan apapun yang ada di muka bumi ini yang manusia sudah tahu. Dan semuanya bisa belajar dengan dua arah dengan AI. Dulu ya sebelum ada AI, ya kita kalau misalnya mau belajar online itu harus dari googling dan baca buku atau baca artikel gitu. Nggak ada feedback ya. Kalau kita mau nanya sesuatu gitu, nggak bisa. Sekarang kita punya guru yang paling pintar di muka bumi, yang tahu semuanya, yang kita taruh di saku celana kita ya, di handphone gitu. Kalau kalian bilang AI cuma bisa bikin kita manja, basically semua teknologi yang pernah ada hanya membuat kita lebih manja. Kalian bayangin aja dulu ya, pas kita nggak punya mobil, mau jalan dari kota A ke kota B, ya. Dulu pas nggak ada mobil kita ngapain? Ya harus jalan kaki atau bawa beberapa kuda gitu sambil bawa barang. Jalan mungkin sekitar beberapa hari untuk bisa sampai tujuan. Sekarang kita udah punya mobil.
Apakah itu namanya nggak manja? Kita tinggal duduk santai dan tekan gas gitu pakai kaki. Dulu kita juga mau kasih uang ke orang lain, kita harus beneran ketemuan sama orangnya atau pakai kurir gitu. Kita harus kasih cash ke orangnya. Sekarang tinggal minta nomor rekening dan transfer aja. Apa itu namanya nggak manja? Dulu pabrik harus hire ratusan karyawan untuk jahit baju dalam jumlah yang sangat banyak. Sekarang bosnya tinggal beli mesin dan otomatisasi semuanya. Cuman butuh beberapa pegawai yang kecil aja timnya. Apakah itu nggak manja buat bosnya? Yes, bener. Karyawan pabriknya dipecat. Yes, bener. Kurir uang itu sekarang udah nggak ada lagi. Sudah dipecat. Yes, peternakan kuda udah nggak selaku dulu lagi. Dan sekarang karena AI, kalian bisa bayangin berapa banyak job yang akan hilang atau harus beralih ke sektor lain. Ini akan jadi disrupsi yang luar biasa besar dan kalian mau ngeluh, ya, mau demo kayak apapun, ya dengan AI ini, nggak ada gunanya sama sekali. Karena yang gelontorin uang untuk ngelakuin riset AI ini, ya, untuk menciptakan AI ini, adalah basically elite global. Mereka-mereka yang mengontrol dunia ini bergeraknya mau ke arah mana, mereka yang menciptain AI. Yang harus kita lakukan adalah adaptasi secepatnya. Dan untuk teknologi AI yang baru ini masalahnya, kita harus adaptasi jauh lebih cepat daripada dugaan kita semua. Disrupsi AI ini tuh jauh lebih cepat daripada disrupsi internet atau daripada disrupsi handphone atau daripada disrupsi mobil. Ini jauh lebih cepat daripada dugaan semua orang. Oke, kita kembali lagi ke artikel yang gue baca ya di Twitter account bernama Redphone, dan di dalam artikel itu sebenarnya dia ngomongin tentang kripto dan AI. Tapi di video ini gue hanya akan ngambil AI-nya aja ya. Gue hanya akan menyebutkan beberapa prediksi dia yang gue rasa cukup menarik dan masuk akal, walaupun kedengarannya seperti science fiction kalau kalian dengar-dengar. Yang pertama adalah KOL atau influencer ya di tahun 2025 yang paling berpengaruh ya di dunia kripto dan finance akan diwujudkan dalam bentuk AI. Dan mungkin kalian ada yang berpikir ini nggak mungkin ya. Tapi menurut gue kalian 100% salah. Bahkan per video ini dibuat di tanggal 30 Desember 2024, udah mulai banyak AI yang membagikan risetnya tentang berbagai proyek kripto dan finance secara gratis di Twitter. Dan gue setuju sama semua risetnya dia gitu. Kebanyakan riset gue setuju. Dan semua yang diketik itu automated. Jadi si pencipta AI-nya bahkan nggak ngontrol dia sama sekali gitu. Dia bekerja dengan sendirinya aja. Tiba-tiba nge-tweet terus-terusan. Salah satu contoh AI yang paling diperhatikan belakangan ini adalah AI XBT. Dan AI XBT ini cuma salah satu contohnya aja ya. Masih ada banyak lagi yang lain. Banyak koin yang dia sebutkan itu punya fundamental yang baik dan nggak lama setelah dia sebutkan koinnya di Twitternya, dia langsung ngepump harga koinnya. Cuman ya, gue mau tekanin, ini bukan saran finansial ya. Ini bukan financial advice. Gue tidak rekomen kalian untuk langsung babi buta beli koin yang dia sebutin langsung gitu. Nggak, gue nggak rekomen. KOL dan influencer ini akan muncul di mana-mana. Nanti akan termasuk muncul juga di Instagram, termasuk di YouTube, termasuk di TikTok dan lain-lainnya. Dan dia akan large language model based ya. Kalau kalian nggak ngerti apa itu large language model atau LLM, gampangnya dia adalah AI yang bisa berpikir dan berbicara sendiri. Jadi influencernya itu bukan manusia di belakangnya. Pure 100% AI. Kalau kalian tahu VTuber ya, mungkin kalian pernah lihat ada live streaming yang ada pakai 3D atau animated gitu yang orang yang bisa gerak-gerak dan bisa ngerespon sama audiensnya. Itu masih manusia di belakangnya, cuman dipasangin skin aja, dipasangin kulit gitu. Kulitnya adalah dalam bentuk anime, karakter kartun gitu. Kalau ini 100% AI, jadi nggak ada manusia sama sekali di belakangnya. Yang kedua adalah akan ada AI agent yang mendapatkan penghargaan sebagai Person of the Year. Ini akan menggambarkan betapa manusianya AI nanti di sosial media di tahun 2025. Yang ketiga adalah kalian akan berinteraksi dengan seseorang di internet cukup lama. Sampai akhirnya kalian sadar bahwa orang yang kalian ajak ngobrol ternyata adalah AI. Jadi AI akan semanusia itu sampai kalian gak akan sadar. Yang keempat, menurut gue ini cukup lucu juga dan menarik ya, adalah di tahun 2025 akan ada kasus penculikan AI yang muncul di headline news internasional. Ya kita lihat aja lah apakah ini benar akan terjadi atau enggak. Gue gak ngerti kasus penculikan ini seperti apa, tapi kita bakal lihat. Mungkin saja terjadi. Yang kelima adalah akan muncul aplikasi seperti LinkedIn ya, di mana company itu bisa mencari calon pekerja yang 100% AI agents. Permintaan pegawai AI agents akan meroket nantinya di tahun 2025 dan manusia akan ditinggalkan. Ini karena AI kerjanya jauh lebih efisien, bisa kerja 24 jam non-stop, nggak akan sakit, nggak akan demo, nggak akan mengeluh, dan nggak akan minta work-life balance. Dan 100% nurut.
Basically, AI agents adalah pegawai yang diimpi-impikan semua company di seluruh dunia. Ya, basically AI agents itu adalah budak. Dan dia nggak masalah jadi budak karena dia nggak punya perasaan. Yang keenam adalah perlombaan AI menuju Artificial General Intelligence atau bahkan Artificial Super Intelligence. Perlombaan ini nggak akan melambat di tahun 2025. Ini hanya akan terus bertumbuh lebih cepat setiap harinya. Dan ini hanya akan membuat semua orang yang ekspertis di bidangnya masing-masing langsung kalah sama makhluk pintar ini. Itu tadi adalah 6 prediksi AI yang ada di artikel itu. Sebenarnya ada 25 lagi, cuman mayoritas itu kebanyakan kripto ngomonginnya. Jadi kalau kalian tertarik untuk baca lengkapnya ya, itu linknya gue kasih di deskripsi yang ada di bawah. Tapi menurut gue ya, yang dia sebutkan itu walaupun terdengar menyeramkan dan science fiction, gue rasa itu baru permukaannya aja sebenarnya. Kita akan melihat lebih banyak lagi ke depannya yang mungkin gak terpikirkan sama sekali oleh kita. Kalau gue boleh menambahkan ya, tahun 2025 ini akan menjadi tahun di mana AI akan benar-benar sangat dalam penetrasinya ke kehidupan masyarakat, bahkan ke kelas menengah bawah sekalipun. Kita akan diinfiltrasi kehidupannya dengan AI yang sangat mudah diakses, seperti bahkan WhatsApp yang kalian sekarang udah pakai ya di chatbot AI-nya. AI ini akan berdampak kepada siapapun orang yang ada di dunia ini secara langsung maupun gak langsung, terutama di sosial media. Di mana di tahun 2025 kalian akan melihat banyak sekali penipuan berbasiskan AI dalam bentuk foto dan juga video. Video bencana, video propaganda, video buzzer, video penipuan, dan lain-lainnya. Gua jamin 1000% pasti muncul tahun 2025. Teknologi AI di per kalian nonton video ini udah sangat bagus. Ya, gua sendiri bahkan udah nggak bisa bedain lagi mana AI, mana yang enggak. Gua kaget sama sekali ya. Di beberapa kasus gua nggak bisa bedain sama sekali. Coba kalian lihat video berikut ini. Gua bakal kasih 4 video, mana menurut kalian yang AI. Oke, udah lihat videonya? Kalian boleh ulang lagi. Kalau kalian sudah bisa menebak, jawabannya adalah ya semuanya AI. Ya itu semuanya AI. Gak ada yang asli, gak ada yang di-syuting. Beberapa dari kalian gue jamin pasti akan ada yang komen di bawah ya. Oh Josh, videonya belum perfect. Gue bisa ngelihat gini-gini ada imperfectionist di situ-situ gitu. Belum bagus 100%. Iya benar, tapi apakah semua orang akan notice? Kalian mungkin akan bisa bilang ini gak akan bisa ngalahin manusia bla 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 bla. Ya kalian lihat aja lantar, tahun 2025 bakal seperti apa perkembangannya. Tahun 2026, 2027, atau 2030 bahkan. Kalian gak ingat kalau video AI setahun yang lalu itu bentuknya seperti ini. Dan hanya dalam waktu 1 tahun aja ya, udah seperti tadi. Emang iya benar, belum perfect. Cuman bayangin aja progresnya di tahun-tahun depan seperti apa. Harusnya kalian yang stay nonton di sampai sini nih sekarang dan mau dengerin omongan gue dari tadi, harusnya kalian adalah orang-orang yang bisa berpikir secara objektif. Kalian adalah orang-orang yang bisa berpikir kritis. Kalau AI ini adalah sebuah berkah dan ancaman bagi umat manusia sebenarnya. Berkah bagi mereka yang sudah kaya, ya, karena kehidupannya jadi jauh lebih gampang. Mereka nggak harus kerja lagi. Dan ancaman bagi mereka yang hidupnya itu pas-pasan karena harus bersaing sama AI. Kita akan melihat disrupsi manusia paling luar biasa sepanjang sejarah manusia. AI ini akan ngebawa ras manusia menjadi spesies yang lebih pintar dalam waktu sangat singkat. Penemuan-penemuan baru, ilmu-ilmu baru, eksplorasi baru tentang luar angkasa atau kuantum atau apapun itu kalian mau sebutin, itu bisa aja tercapai berkat bantuan AI ini. Yang sebelumnya spesies manusia nggak bisa pernah jamah, akan mungkin aja diobrak-abrik berkat bantuan artificial intelligence ini ke depannya. Gue mungkin kedengarannya seperti halu ya, kayak misalnya ngomong seperti science fiction aja udah kedengarannya. Tapi gue sendiri juga gak percaya guys, teknologinya itu udah kayak gini gitu sekarang. Ini beneran sudah ada, dan ini bukan gimmick. Like, this is not a gimmick. Ini bukan gimmick lagi gitu. Hidup gue, pekerjaan gue, itu 100% terdisrupsi dengan AI. Gue gak bisa lagi bekerja tanpa AI sekarang. Sama halnya seperti gue gak bisa lagi yang namanya pergi ke sana ke sini tanpa kendaraan bermotor seperti mobil ataupun motor. Gue gak bisa lagi hidup ya di dunia ini tanpa adanya internet dan juga HP. Udah susah pekerjaan tanpa itu. Gue gak bisa lagi hidup di dunia ini tanpa adanya listrik. Ini semua adalah gebrakan teknologi yang mengubah kehidupan manusia. Sama seperti gebrakan teknologi lainnya di masa lampau. Sama seperti HP, sama seperti internet, sama seperti listrik, seperti mobil dan lain-lainnya.
Hidup kita nggak akan sama lagi karena inovasi ini. Dan inovasi ini datang ke kehidupan kalian dengan sangat cepat. Kepercayaan gue tentang tahun 2030 adalah jendela akhir kita semua untuk bisa keluar dari garis kemiskinan. Menurut gue ini akan semakin nyata ke depannya. Ini juga menjadi alasan kenapa gue bekerja luar biasa keras ya di tahun 2024. Dan tetap akan sama juga di tahun 2025. Bahkan mungkin lebih keras lagi. Gue bakal kerja segila mungkin. Belajar segila mungkin juga dengan AI untuk bisa keluar dari garis kelas menengah ini. Karena bayangan gue tentang tahun 2030 itu benar-benar menyeramkan. Khususnya buat kelas menengah dan menengah ke bawah. Dan ngelihat perkembangan AI sejauh ini, tadinya gue berpikir mungkin 2035 atau 2040. Tapi kayaknya 2030 itu beneran akan terjadi. Kalian yang berpikir ya bisa hidup dengan gaji UMR selamanya, pikirin 1000 kali. Ya, kalian yang berpikir akan bisa hidup dengan gaji 10 juta per bulan, pikirin 1000 kali. Dunia nggak akan sama lagi di tahun 2030. Kita masih punya 5 tahun lagi. Dan semakin dekat kita ke tahun 2030, perjalanannya akan semakin susah. Gue highly recommend kalian nonton video yang ada di sebelah kiri kanan ini. Kalau kalian belum pernah nonton. Gue bukan mau fear mongering kalian, bukan mau tanamin ketakutan ke kalian. Tapi ini warning kepada kita semua. Karena gue sendiri juga takut gitu. Makanya gue kerja mati-matian di tahun ini. Dan ternyata membuahkan hasil gitu, ada hasilnya. Jadikan ini bensin semangat kalian untuk bisa berjuang lebih keras menghadapi tahun 2030. So, good luck untuk kita semua.